dengan membawa sesuatu. Apa yang kita bawa? Saya berharap teman-teman tuh baca hadis-hadisnya Nabi. Kita tiap hari apa bacanya? Bahasa scrolling media sosial, IG kah, Facebook kah, TikTok kah, status kah, itu scrolling tuh sampai habis waktu. Coba deh pulang dari sini kamu beli buku hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Itu kumpulan hadis-hadis Nabi sekitar 2.200 hadis dalamnya dan diterjemahkan ada bahasa Indonesianya. Dulu abah saya tuh Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad Jindan, pegangan utama beliau tuh kitab Riyadhus Shalihin. Dan sampai beliau hafal kitab Riyadhus Shalihin. Saya masih kecil tuh, saya masih ingat usia saya 11 tahun. Abah di kamar tuh dengan suara lantang lagi ngulang-ulang hafalan kitab Riyadhus Shalihinnya. Begitu, 2.200 hadis. Kita mungkin mau ngapalin susah, tapi minimal baca isinya. Kamu akan dapati ucapan-ucapan indah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita dilihat di medsos, di media sosial kita, apa ucapan-ucapan yang memotivasi kita sebarluaskan. Bagus itu semua. Tapi saya katakan, apa yang lebih indah dari ucapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa yang lebih memotivasi dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Teman-teman, begitu indah ucapan Rasulullah. Saya di sini di Hautah tiap Senin, Selasa, Rabu kita daras kitab Arba'in Nawawiyah. Iya. Ini mungkin udah berlalu berapa tahun? 2 tahun kali ya? Enggak, setahun atau setahun ya? Setahun. Masih sampai hadis keberapa kita nih? Hadis ke-13 atau ke-14. Itu. Kenapa lambat? Sebab setiap hadis itu begitu nikmat untuk dikaji. Setiap hadis itu mengandung makna yang dalam. Di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'tiya jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ya, ucapan ringkas tapi mengandung arti yang banyak. Dulu saya pernah cerita ada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari itu beliau mengatakan beberapa orang mengkritik para periwayat hadis. Mereka mengkritik dan mengatakan beberapa orang ini mau ngapain sih ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis yang sekilas di permukaan itu ya biasa aja isinya. Apa hadisnya? Nabi ngomong sama bocah, sama anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Aba Umair, apa sebenarnya yang menimpa kepada Nughair? Nughair itu burung pipit yang kecil. Apa burung ente apa namanya tuh? Burung parkit lah, kayak gitu, burung kecil tuh. Ya, bocah nih, adiknya Sayyidina Anas bin Malik mainin burung kecil gitu. Nggak lama tuh burung mati. Nah dia nangis. Nah Nabi mampir ke rumahnya, nanya kenapa nih bocah nangis? Ya Rasulullah, dia punya burung mati. Terus Nabi menghampirinya dan menghiburnya. Ya Aba Umair, ma fa'alu Nughair, Aba Umair, apa yang menimpa kepada Nughair? Nughair nama burung pipitnya. Gitu. Dari hadis itu, ya artinya hanya sekedar cerita kehidupan seorang Nabi dengan seorang anak, hal yang biasa sehari-hari. Orang-orang mengkritik ahli hadis, hal beginian apa yang spesial untuk diriwayatkan? Enggak ada hukum yang bisa dipetik, enggak ada ilmu yang bisa dipetik. Beberapa orang mengkritik gitu. Maka Imam Ibn Hajar bilang, siapa bilang tidak ada ilmu yang bisa dipetik dari hadis ini? Ya, Al-Imam Ibn Sa'd kalau saya enggak salah namanya, Al-Mawardi Asy-Syafi'i, beliau itu mengeluarkan dari hadis ini lebih daripada 66 hukum dalam Islam. Dan bukan hukum biasa, hukum yang berat. Diambil dari kejadian itu tuh. Lebih daripada 66 hukum. Di antaranya apa? Di antaranya apa hukum seorang anak mainin binatang sampai mati? Nah itu kan salah satu hukum yang
yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah itu dibahas, diambil dasar daripada hukumnya dari hadis ini, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Terus satu lagi yang diambil, salah satu hukum yang diambil dari hadis Aba Umair, ini anak namanya bukan Abu Umair, ini anak masih bocah, mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun, atau paling gede 5 tahun umurnya. Dalam satu riwayat namanya Abdullah. Tapi Nabi tidak memanggil dia dengan nama aslinya, dipanggil oleh Nabi dengan nama Aba Umair. Aba Umair itu kalau kemarin kita belajar dalam Arba'in itu kunyah. Kunyah itu panggilan dengan kata bapaknya si fulan, ibunya si fulan, dan seterusnya. Sedangkan ini bocah belum punya anak, kok dipanggil oleh Nabi dengan nama Aba Umair. Nah, ulama mengatakan apakah panggilan semacam ini masuk dalam kategori dusta atau tidak? Nah, hukum kan? Nah, ternyata dari hadis itu diambil, oh ternyata panggilan semacam ini tidak masuk dalam kategori dusta. Nabi melakukannya. Terus yang menarik lagi dari hadis ini, Nabi memanggilnya dengan panggilan Aba Umair. Dalam bahasa Arab itu asli kata, asal usul kata kosakata Umair itu diambil dari kata umur, cuman ditasghir, diperkecil. Contoh, akhi saudara saya, ukhayya saudara kecil saya. Paham? Ya ini umur, yaitu umur. Tapi Umair umur yang pendek. Ya, Nabi ketika memanggil anak ini dengan panggilan ya Aba Umair, si pemilik umur pendek. Ya, ternyata itu adalah mukjizatnya Nabi. Benar, anak ini umurnya nggak panjang. Beberapa waktu kemudian, ya, beberapa bulan kemudian ini anak sakit keras dan meninggal dunia. Ternyata Nabi udah kasih isyarat sebagai mukjizat daripada beliau, al-ikhbar bil mughayyabat. Ya, orang yang faham akan mengerti, tapi nggak semua orang faham. Ternyata dari ucapan Nabi memanggil anak ini dengan panggilan Aba Umair, pemilik umur pendek. Ada maknanya, tapi orang mengiranya hanya sekedar panggilan begitu saja. Ya, ternyata betul. Nggak berlalu beberapa waktu ini anak sakit keras dan meninggal dunia. Asyahid, teman-teman, dalam satu hadis yang singkat itu tuh dikeluarkan lebih daripada 66 hukum. Al-Imam, saya punya kitabnya Al-Juz'ul Latif fi mastufida min hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Itu kitabnya, ditulis oleh Imam Ibn Sa'd. Ya. Itu 66 hukum. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika membawakan 66 hukum itu, beliau katakan saya tambahkan lagi sampai digenapkan sampai sekitar 80 hukum oleh Al-Imam Ibn Hajar. Syahid di sini, itulah yang menarik dari hadisnya Nabi. Makin kita renungkan, makin kita dapetin hukum-hukum yang dalam, faidah-faidah yang bermanfaat. Ya kita sama anak-anak nih, kita sama anak-anak. Tiap hari kita ngaji hadis Nabi SAW. Kemarin kita bahas satu hadis ringkas. Hadisnya itu, idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal awwal famathalul muhajjiri kalladhi yuhdi badanah thumma kalladhi yuhdi bagarah thumma kabshan thumma dajajatan thumma baydatan fa idza kharaja al-imam tawaw suhufahum fayastami'una al-dzikr. Hadal hadis akhrajahu Imam Bukhari wa Muslim. Nabi bilang, apabila datang hari Jumat, maka para malaikat itu berdiri di pintu masjid untuk menulis, mencatat siapa yang datang pertama ke masjid, yang pertama dan yang pertama, begitu. Terus Nabi mengatakan, dan perumpamaan orang yang datang al-muhajir di waktu at-tahjir. Tahjir itu saat zawal, masuk waktu. Ya, saat zawal itu tergelincir matahari. Ya, dimulai dari situ. Di awal waktu dia datang. Seperti yang bersedekah seekor sapi. Yang datang setelah itu seperti yang bersedekah seekor unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Kalau imam udah datang, maka malaikat menutup catatan mereka dan mendengarkan al-zikir. Itu dari hadis yang singkat itu. Kita duduk sama anak-anak Al-Fajr juga menulis.
itu keluar lebih kurang 59 hukum. 59 hukum yang istimewa, yang bisa menjadi acuan kita rujuk kepada hadis-hadis tersebut. Dan kitab Sahih Bukhari itu kalau kamu lihat, terkadang satu hadis diulang-ulang oleh Imam Bukhari beberapa kali. Setiap kali diulang ada aja hukum yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang enggak pernah terlintas di benak orang, saking tajamnya pemahaman seorang Imam Bukhari. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman. Kamu pulang beli kitab hadis Nabi. Baik itu sebagai contoh, enggak harus yang besar-besar, kamu juga baca yang besar capek. Begitu mulai dari yang kecil, Arba'in Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah itu ada terjemahannya, baca hadisnya satu persatu. Kalau kamu bisa hafalin aja, waduh istimewa. Istimewa. Itu ada Al-Habib Tahir bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Masih ada orangnya. Beliau cerita sama saya. Satu kali beliau ketemu sama kakek saya, Habib Salim bin Jandan. Habib Salim hafal ribuan hadis. Ahmad Tahir bilang kepada Habib Salim, Habib, saya pengen banget deh seperti kamu, ya, jadi ulama besar, ulama hadis, begitu hafal ribuan hadis. Kasih saya tipsnya apa yang harus saya lakukan. Habib Salim bilang, mudah, kamu mulai dengan arba'in, mulai dengan hafalkan 40 hadis. Beliau tanya, kitab hadis apa? Mulai dengan Arba'in Nawawiyah. Insya Allah kamu jadi muhadits besar nantinya. Sebab langkah yang jauh dimulai dari satu langkah pertama itu. Setuju teman-teman? Mulai dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kamu baca, kamu bisa hafalin, nggak ada masalah. Nanti naik ke kitab yang berikutnya, ada lagi kitab apa? Tadi saya bilang Riyadhus Shalihin. Baca hadis-hadis Nabi, banyak yang indah. Begitu indah ucapan-ucapan Rasul. Setiap kali dibaca tuh hati tenang banget. Ini kita nih duduk sini nih, baca hadis, berasa gak ketentraman dalam hati kita? Kita hadir majlis di Al-Hawthah sering, tapi majlis hadis Nabi beda rasanya. Beda rasanya. Ini yang kita rasakan malam hari ini teman-teman. Mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah bakal kita sekalian. Nah, seperti itu saya pengen kita pulang nih bawa ini. Setuju teman-teman? Ya. Ya marhaba bil habib, ahlan wa sahlan, tafadhalu. Bawa barang ini. Kita cari tahu tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya marhaba. Al-afu habib, al-afu. Al-afu habib. Tafadhalu. Jadi bawa ini. Insyaallah Allah berkahin kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, karena kita baca kitab Sahih Bukhari ini, ya, saya ingin mengijazahkan kepada hadirin, sekalipun banyak dari kita yang mungkin hadir hatamnya aja, beberapa hadir juga bacaannya, santri juga ikut hadir pembacaannya dari awal hingga akhir. Ya, kita ijazahkan kepada hadirin semuanya kitab Sahih Bukhari ini. Periwayatan kitab Sahih Bukhari ini, dia kitab Sahih Bukhari ini diriwayatkan secara mutawatir oleh para ahli hadis. Kitabnya kemudian dari Imam Bukhari kepada Nabi Muhammad SAW dengan asanid sahihah. Tapi Al-Bukhari dari kita sampai ke Imam Bukhari itu hadis riwayat mutawatirah. Sangat banyak jalur periwayatan sampai kepada kitab Sahih Bukhari. Nah, yang ingin saya ambil adalah dari periwayatan tersebut, jalur yang kami riwayatkan sebagian besar periwayatnya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, sebagian besar mereka adalah dari para habaib, pada sahabat Bani Alami, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sampaikan asanid ini supaya kita dapat keberkahan. Saya faham gak semua orang memahami tentang hal ini, tapi kita bawakan agar dengan niat agar ilmu ini hidup kembali, dan juga kita menyebut nama-nama mereka agar kita dapat keberkahan dengan disebut nama mereka. Sebab nama-nama orang-orang suci ini
dibuka pintu langit oleh Allah Ta'ala. Nah, bagi teman-teman para thalabatul ilm, dia catat ini faedah ilmiah asanid yang saya sampaikan. Tadi saya bilang yang ingin saya sampaikan adalah asanid Sahih al-Bukhari itu melalui jalur Sadah Bani Alawi yang kesemuanya bermuara kepada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, salah satu abadilatus sab'ah. Dan orang-orang yang mengambil Sahih al-Bukhari dari Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih ini banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid, dan di antaranya lagi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habishi, di antaranya Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, ya. Di antaranya lagi Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habshi, ayah daripada Al-Habib Ali Al-Habshi. Di antaranya lagi putra beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Husain Balfaqih, dan masih banyak lagi yang langsung mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Nah, dari kelima orang yang tadi saya sebut, Ahmad bin Ali Al-Junaid, Habib Idrus bin Umar, Habib Uthman bin Yahya, Habib Muhammad bin Husain Al-Habshi, Habib Muhammad bin Abdullah bin Husain Balfaqih, ya, yang mengambil dari mereka pun sangat banyak. Nah, jalur pertama yaitu dari Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid, ya. Kami mendapatkan ijazah ammah dari guru kami Al-Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus, ya, ijazah ammah bima fihi Sahih Al-Bukhari, bima fiha Sahih Al-Bukhari. Beliau mendapatkan dari ayah beliau Al-Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari, dan dari kakek beliau Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus. Wal-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus beliau mendapatkan dari guru beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid. Ini jalur pertama. Saya dapat dari Habib Yahya dapat dari ayahnya, ayahnya dapat dari ayahnya Al-Habib Abdul Bari bin Syekh, dan beliau mendapatkan dari Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid. Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid mendapatkan dari Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Adapun dari jalur Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, saya mendapatkan ijazah, saya ambil dari jalur guru kami Al-Habib Sa'ad bin Alwi Al-Idrus. Beliau mendapatkan dari Al-Habib Salim bin Hafir, daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Ya, sebagaimana kami juga mendapatkan dari Syekhna Al-Habib Ali Al-Masyhur, dari dari kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafir, daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Adapun dari jalur Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, kami mendapatkan dari guru kami Al-Habib Hadi bin Ahmad As-Saggaf, Hadi bin Ahmad bin Hadi As-Saggaf. Beliau mendapatkan dari Jaddan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi sahib Kuitang, dan beliau mendapatkan langsung dari Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Adapun Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habshi, ayah daripada Habib Ali, kami mendapatkan ijazah dari Habib Anis bin Alwi Al-Habshi. Kami juga membaca sebagian Sahih Bukhari kepada Habib Anis bin Alwi Al-Habshi. Beliau dari ayahnya Al-Habib Alawi bin Ali, dari ayahnya Al-Habib Ali, dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habshi, daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Sebagaimana kami juga mendapatkan jalur yang kelima dari Habib Muhammad bin Abdullah bin Husain Balfaqih, mendapatkan dari ijazah dari ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dari ayah beliau Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, daripada guru beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Husain Balfaqih, dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Husain Balfaqih. Nah, ini 5 orang ini tadi sanad yang saya sebutkan bermuara semuanya kepada Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Wal Habib Abdullah bin Husain Balfaqih mendapatkan Sahih Al-Bukhari dari ayah beliau Al-Habib Husain bin Abdullah Balfaqih. Wal Habib Husain dari khalnya, yaitu Al-Habib Idrus ibn Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Wal Habib Idrus dari ayahnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Wa Allamatud Dunya dari ayahnya Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Balfaqih. Dan juga beliau mendapatkan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau juga mendapatkan dari gurunya yang ketiga Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Ketiga ulama besar ini mereka mendapatkan Sahih Al-Bukhari dari guru mereka Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Baharun. Wa Baharun mendapatkan Sahih Al-Bukhari dari 2 orang ulama,
Yang pertama Al-Imam Muhammad Al-Hadi, yang kedua Abu Bakar, keduanya putra daripada Imam Abdurrahman Al-Qadhi Ibn Imam Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar Sakran. Kedua orang ini mendapatkan dari ayahnya Al-Imam Abdurrahman Al-Qadhi Ibn Syihab Ahmad bin Abdurrahman. Wal Qadhi Abdurrahman Ibn Syihab, beliau mendapatkan dari gurunya Al-Imam Muhammad Al-Muhaddith Muhammad bin Ali Kharid. Wal Imam Muhammad bin Ali Kharid, beliau mendapatkan dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa Al-Faqih. Beliau mendapatkan dari gurunya Al-Imam Al-Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran wal Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran. Keduanya mendapatkan dari ayah mereka Abu Bakar Sakran dan dari paman mereka Umar Al-Mihdhar, putra daripada Abdurrahman As-Saqaf. Kedua orang ini, Umar Al-Mihdhar wa Abu Bakar Sakran, mendapatkan dari ayah mereka Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf. Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf mendapatkan dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Alawi Sahibul Amaim. Ya, sebagaimana juga ya dengan sanad yang lebih tinggi, yaitu Ali bin Abi Bakar Sakran wa Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Beliau kedua orang ini mendapatkan dari Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail dari Muhammad bin Ali Sahibul Amaim. Satu anak tangga lebih tinggi dari yang sebelumnya. Wa Muhammad bin Ali Sahibul Amaim, beliau mendapatkan dari gurunya Abdullah Ba'alawi, yaitu Abdullah bin Alawi Ibn al-Ustad al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau mendapatkan dari ayahnya Alawi al-Ghuyur. Beliau mendapatkan dari ayahnya Imam al-Ustad al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau mendapatkan dari gurunya Imam al-Hafidh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Alawi. Nah, ini dari bawah tuh sampai atas semuanya Sadah Bani Alawi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awliya wa aghtab wa ulama-ulama besar. Tamam. Nah, dari Al-Imam Ali bin Muhammad bin Jadid baru keluar dari jalur Sadah Bani Alawi. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Jadid mengambil Sahih Al-Bukhari dari guru beliau Al-Imam Al-Muhaddith Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif Al-Yamani. Beliau mendapatkan dari gurunya Al-Imam Abil Hasan Ali bin Hamid bin Ammar At-Tarablusi. Beliau mendapatkan dari gurunya Abi Maktum Isa bin Abi Dhar Al-Harawi. Beliau mendapatkan dari ayahnya Al-Imam Abi Dhar Abad bin Ahmad Al-Harawi. Dan beliau mendapatkan dari tiga orang. Yang pertama adalah Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli. Yang kedua daripada Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarkhasi. Yang ketiga dari Abil Haytham Muhammad bin Makki Al-Kushmihani. Ketiga orang ini mendapatkan Sahih Al-Bukhari daripada seorang ulama besar Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Saleh Al-Firabri. Wal-Firabri membaca kitab Sahih Al-Bukhari dua kali di hadapan penulisnya. Ya, yang pertama di Firabr, yang kedua di Bukhara. Kepada penulisnya langsung, yaitu Imam Al-Muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, inilah sanad periwayatan yang kami riwayatkan. Sebagaimana juga kami meriwayatkan dan membaca kitab Sahih Al-Bukhari, sebagian dari Sahih Al-Bukhari kepada guru kami Al-Allamah Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Abduh bin Sulaiman Al-Ahdal. Beliau mendapatkan dari para ulama yang ada di Mekah, di antaranya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Hasan Masyad, dan lain sebagainya. Mereka semuanya mendapatkan daripada Umar Hamdan, daripada Abdul Hayy Al-Kattani, daripada Alwi bin Tahir Al-Haddad, yang semuanya bersambung kepada Al-Imam, kepada sanad yang tadi saya sebutkan juga dari sanad Bani Alawi. Dengan jalur periwayatan ini saya ijazahkan kepada hadirin semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan. Mudah-mudahan kita terhubung dengan mereka, para ulama, para aulia, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.